ternyata benar-benar ada dan hidup di dunia nyata sebagai manusia. Asal-usul nama Dracula atau Dracul ialah ternyata berasal dari makan di depan jenazah yang lagi disulak sama dia, walaupun tubuhnya para korban ini sudah membusuk. Ini dipenggal dan dibawa ke Konstantinopel. Baru-baru ini para peneliti menemukan penemuan yang diduga merupakan tempat peristirahatan terakhir Dracula. Dikenal sebagai hantu yang berwujud manusia, di mana melalui cerita yang sudah diketahui oleh masyarakat bahwa Dracula ini akan menggigit leher korban dan menghisap darahnya sampai habis. Bahkan gak sedikit yang percaya kalau Dracula ini bisa berubah wujud menjadi kelelawar, di mana Dracula yang dianggap keberadaannya sebagai mitos ternyata benar-benar ada dan hidup di dunia nyata sebagai manusia pada umumnya. Kalau sebelumnya di channel ini pernah membahas mengenai kastil Dracula atau tempat tinggal Dracula, dan kali ini Vega akan membahas mengenai kisah nyata dari kehidupan sosok Dracula. Seperti apa kisah hidupnya? Silakan kalian lanjutkan video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hai, I'm Vega. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. Dracula memiliki nama asli Vlad Tepes. Diperkirakan dia ini dilahirkan antara tahun 1428 sampai 1431 di benteng militer Sigiswara, Transilvania. Dan ternyata dia ini merupakan keturunan bangsawan karena ayahnya yang bernama Vlad II Dracul merupakan raja dari kerajaan Wallachia yang saat ini ialah Rumania, dan ibunya merupakan putri dari Moldova. Asal-usul nama Dracula atau Dracul ialah ternyata berasal dari nama anggota keluarga bangsawan yang memiliki arti naga. Dan dapat kalian ketahui, ayahnya si Dracula ini yang bernama Vlad II Dracul pernah bergabung menjadi anggota Ordo Naga, yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh Kekaisaran Roma Suci untuk mempertahankan agama Kristen dan menolak invasi Utsmani ke Eropa. Dan Dracula ini bergabung dengan organisasi Ordo Naga ketika usianya masih sangat kecil, yaitu sekitar 5 tahun. Jadi masih anak-anak banget ya. Dan ayahnya Dracula ini terpaksa tunduk dengan Sultan Utsmani untuk menghindari ancaman dan serangan, dan ayahnya juga terpaksa mengirimkan 2 putranya menjadi tawanan Utsmani, yaitu sekitar 4 tahunan lah si Dracula ini menjadi tawanan Utsmani. Walaupun sudah menjadi tawanan, ternyata Dracula tetap bersikap tidak hormat terhadap Kesultanan Utsmani yang membuat si Dracula ini mendapatkan siksaan dari pemerintahan Utsmani. Selain merasakan siksaan, ternyata Dracula menyimpan kebencian dengan bangsa Turki. Karena dapat diketahui sekitar tahun 1447, kakaknya Dracula yang bernama Mircea pernah ditangkap, lalu dibakar dan dikubur hidup-hidup oleh para musuh. Dan di tahun yang sama, ayahnya Dracula juga pernah ditangkap dan dibunuh oleh seorang keluarga bangsawan dari daerah Boyara. Lalu 1 tahun setelah ayahnya meninggal, sekitar tahun 1448, Sultan Al-Fatih dari Utsmani sengaja menjadikan Dracula sebagai pangeran dari Wallachia ketika usianya sudah berusia 17 tahun dan ternyata hanya dijadikan sebagai boneka. Telah tidak tahan dengan
Situasi ini, Dracula memutuskan untuk melarikan diri ke Moldova. Dan di sana ternyata Dracula berhasil memikat hati penguasa Hungaria. Lalu mereka membuat perjanjian anti-Utsmani. Dan penguasa Hungaria berhasil menyerang Utsmani di daerah Serbia, yang membuat Dracula berhasil mengambil kembali tahta keluarganya yang merupakan penguasa dari kerajaan Wallachia. Dan disinilah dimulai cerita tentang kekejaman sang Dracula. Awalnya, Dracula memiliki keinginan untuk menjadikan Wallachia sebagai kerajaan yang sangat besar dan memiliki rakyat yang sejahtera dan sehat. Tetapi menurut Dracula, untuk mencapai tujuan itu, Dracula harus mengorbankan beberapa orang yang dianggapnya menjadi pengeluaran terbesar dari kekayaan kerajaan, yaitu seperti bangsawan, orang-orang miskin, dan orang-orang tua. Dengan cara Dracula harus menghabisi nyawa mereka, yaitu Dracula mengundang para golongan-golongan tersebut makan bersama di kastilnya. Lalu setelah mereka makan, mereka semua dikurung oleh pasukan Dracula dan mereka di sana dibakar hidup-hidup. Selain itu, Dracula juga menghukum para wanita yang melakukan perzinahan dengan cara mengkuliti mereka semua dan merebus korban hidup-hidup. Gak sampai di situ aja, jenazah mereka dipajang dan dijadikan tontonan secara umum. Lalu sekitar tahun 1459 Masehi, Dracula ini beranggapan para pedagang yang ada dan tinggal di Transilvania merupakan parasit asing yang tinggal di wilayah kekuasaannya. Lalu Dracula bersama dengan pasukannya mengeksekusi 30.000 pedagang dengan cara menyulap korbannya. Bener-bener kejam ya. Di balik kekejamannya Dracula, gak sampai di situ aja. Dia tuh punya kebiasaan yang sangat aneh dan gak biasa. Dan emang freak banget, yaitu si Dracula bisa-bisanya makan di depan jenazah yang lagi disulap sama dia. Walaupun tubuhnya para korban ini sudah membusuk. Tapi dia bisa aja tuh makan dengan tenang di antara para korban. Lebih membagongkannya lagi, Dracula ini rela untuk membakar desa milik kekuasaannya hanya supaya kalau tentara Turki lagi nyerang kekuasaannya gak dapat apa-apa. Di mana Dracula meracuni sumur yang menjadi sumber air dari rakyatnya. Jadi kalau misalnya rakyatnya ngambil air di sumur itu, otomatis akan mati karena keracunan. Lalu Dracula juga kalau ngelihat rakyatnya ini miskin dan gak sehat, langsung dibakar hidup-hidup gitu aja. Selain rakyat biasa, Dracula juga menangkap 2 dari duta Utsmani yang berikutnya sekitar tahun 1461 sampai 1462 Masehi. Dracula dan pasukannya ini menyusup ke kamp militer Utsmani. Lalu dia menghabisi 20.000 tentara Turki dan tentara Bulgaria, di mana peristiwa ini membuat Sultan Al-Fatih dari Utsmani mendeklarasikan perang dengan kerajaan Wallachia. Akhirnya, sekitar bulan Juni tahun 1462 Masehi, pasukan Utsmani berhasil mengepung daerah Targovis, di mana di daerah itu ada keberadaannya Dracula. Dan dalam keadaan mendesak, Dracula ini mencoba untuk menculik Sultan Utsmani, tapi diketahui sama pasukan Utsmani dan usahanya ini gagal. Lalu akibat dari kegagalan Dracula mempertahankan dan memimpin kerajaan Wallachia, istrinya sendiri bunuh diri dengan cara melompat dari jendela. Sedangkan Draculanya ini berhasil melarikan diri dan ditangkap oleh pasukan Hungaria. Di sana dirinya ditahan kurang lebih 10 tahun, lalu dia malah menikah lagi dan menjadi anggota keluarga bangsawan Hungaria.
Selanjutnya, sekitar bulan Desember tahun 1476 Masehi, Dracula ini tewas terbunuh dalam pertarungan melawan tentara Ottoman di daerah Bukares. Lalu kepalanya ini dipenggal dan dibawa ke Konstantinopel. Walaupun katanya kepalanya ini dipajang di pasak, tapi tidak pernah ada yang tahu di mana keberadaan jenazah atau makam dari Dracula ini. Awalnya, banyak sumber yang melaporkan tentang keberadaan makam dari Dracula ini, yaitu katanya ada di Biara Smagov, Rumania. Tapi baru-baru ini para peneliti menemukan penemuan yang diduga merupakan tempat peristirahatan terakhir atau makam dari Dracula yang ada di Naples, negara Italia, di mana penemuan ini memicu diskusi panas antara sejarawan dan para masyarakat umum yang sangat penasaran di mana sebenarnya keberadaan dari sang Dracula. Makam yang diduga merupakan makam Dracula ini terletak di daerah Piazza Santa Maria la Nova, Naples, Italia. Karena berdasarkan penelitian dari bukti dokumenter, di mana Dracula yang selama ini diyakini tewas terbunuh melawan tentara Ottoman Turki, sebenarnya diyakini juga selamat dari pertempuran itu. Dia tidak dibunuh, melainkan ditangkap lalu ditawan di Kekaisaran Ottoman. Lalu anaknya yang bernama Maria menebus Dracula dengan syarat membayar uang tebusan Kekaisaran Ottoman. Dan selanjutnya Dracula menghabisi sisa hidupnya di daerah Naples, Italia bersama dengan putrinya. Walaupun makam dari Dracula ini keberadaannya masih menjadi misteri, tetapi kisah dari kekejaman dan kesadisan Dracula ini akan terus tercatat sepanjang sejarah dunia. Bagaimana menurut kalian tentang kisah hidup dari sang Dracula? Silakan kalian komen dan subscribe channel ini ya agar kalian menjadi lebih tahu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.